Salam revival, salam kebangkitan ya. Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan Zoom maupun yang ada di YouTube channel dari Gereja BMC New York ya. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang terakhir di tahun 2023 ya. Beberapa jam lagi kita yang tinggal di Amerika kita akan meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Maka itu untuk pertama, saya dan istri akan mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat Hari Natal, selamat akhir tahun 2023, dan selamat juga untuk menyongsong tahun 2024. Saya juga mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, para pelayan Tuhan, yang sudah dengan setia melayani kita dalam ibadah secara online. Seperti kata Alkitab, apa yang dikerjakan oleh semua anak-anak Tuhan ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya ya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang dengan setia bersama-sama dengan kami ibadah dalam online, baik ibadah raya, ibadah worship from home maupun ibadah doa fajar ya. Baik Bapak Ibu sekalian, renungan di akhir tahun 2023 ini saya ambil dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, kalau Bapak Ibu masih punya Alkitab kertas dalam terjemahan bahasa Indonesia, maka judul daripada perikop ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut Kanaan. Saya suka sekali dengan kata perintah ya. Jadi kalau Tuhan yang memerintahkan, jangan coba-coba untuk tidak taat ya. Tetapi ketika kita mentaati perintah Tuhan, Alkitab bilang begini, di dalam ketaatan ada berkat, di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman. Nah, fokus kita hari ini yaitu kepada kata merebut. Bersama saya ucapkan merebut. Dua, tiga, merebut. Lebih keras lagi, dua, tiga, merebut ya. Nah, apa arti dari kata merebut? Arti dari kata merebut yang pertama yaitu mengambil dengan paksa. Ya, ia berhasil merebut senjata dari tangan penjahat itu. Itu artinya mengambil dengan paksa. Ya, arti kata merebut yang kedua yaitu mengambil dengan kekuatan penuh. Tentara kita berhasil merebut kota-kota penting itu. Ya, arti yang ketiga kata merebut adalah mengambil dengan sengaja. Si pelakor itu telah merebut suami temanku. Wah, ya. Artinya apa? Suaminya orang diambil dengan sengaja. Dengan sengaja artinya dengan kesadaran penuh. Yang keempat, arti dari kata merebut adalah memperoleh dengan kerja keras. Sebelum tahun ini berakhir, Liverpool dari Inggris itu telah berhasil merebut tempat pertama di Liga Inggris. Jadi merebut itu artinya yaitu memperoleh sesuatu dengan cara melakukannya secara sengaja, dengan kerja keras, dengan kekuatan penuh, dan dengan paksa. Ya, sekali lagi, merebut artinya memperoleh segala sesuatunya itu dengan melakukannya secara sengaja, dengan kerja keras, dengan kekuatan penuh, dan dengan paksa. Nah, saya beri judul renungan di akhir tahun ini untuk membekali Bapak Ibu sekalian memasuki tahun 2024 dengan judul yaitu merebut masa depan yang gilang gemilang ya. Waktu kita masuk tahun 2023, kita tahu banyak ramalan-ramalan
hal yang tidak baik di tahun 2023. Saya percaya hanya karena anugerah Allah, kemurahan Tuhan saja yang menyebabkan kita bisa sampai pada hari ini. Saya mau ulangi, saya beberapa waktu terakhir ini khususnya di bulan Desember saya selalu mengulang-ulang bahwa setiap hari ada 150.000 orang yang meninggal dunia setiap hari. Ya, jadi setiap tahun orang yang meninggal dunia itu kurang lebih 50 juta sekian ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, yang lahir juga banyak sehingga katanya nih nanti 1 Januari jumlah penduduk di dunia sudah 8 miliar lebih ya. Tapi maksud saya begini, dari 150 orang, 150.000 orang yang meninggal setiap hari, itu kita masih hidup. Itu bukan karena kita rajin olahraga, pinter makan vitamin, atau hati-hati dalam berjalan, mengemudikan mobil, dan lain sebagainya. Ya itu memang harus. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian bisa melewati beberapa jam ke depan meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024 bersama-sama ya. Nah, merebut masa depan yang gilang gemilang. Masa depan apa, Pak? Ya, masa depan itu ya, masa depan kerohanian, masa depan keluarga, masa depan tentang keuangan pekerjaan kita, masa depan tentang kesehatan, masa depan tentang karakter. Ya, gereja kita selalu bicara tentang 5 hal ini. Kerohanian, keluarga, pekerjaan atau keuangan, kesehatan, dan karakter. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian supaya melalui renungan hari ini kita bisa merebut itu menjadi masa depan yang gilang gemilang. Caranya gimana tadi dikatakan ya kan? Kita ambil dengan paksa, kita peroleh dengan sengaja, dengan kerja keras, dan dengan kekuatan penuh. Mari kita lihat langkah yang pertama dari Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan itu, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Wah, saya suka sekali dengan kata begini, engkau dan seluruh bangsa ini. Ya, artinya firman Tuhan ini untuk saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, bukan hanya untuk keluarga kami, tapi untuk Bapak Ibu semuanya, untuk keluarga dari Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi Musa telah mati. Bukan berarti kalau Musanya sudah mati, maka kemudian bangsa Israel itu sudah berakhir atau hidupnya berakhir. Kita belajar yang pertama dari perkataan Musa telah mati. Bahwa kita ini untuk merebut masa depan yang gilang gemilang, kita harus belajar dari masa lalu, tetapi jangan pernah hidup di dalam masa lalu. Ayo bersama saya ucapkan 2, 3. Kita harus belajar dari masa lalu, tetapi jangan hidup di dalam masa lalu. Ya, apapun yang telah terjadi, Bapak Ibu sekalian, di waktu-waktu yang lampau, itu adalah bagian daripada sejarah atau bagian daripada episode kehidupan kita yang tidak bisa diulangi. Apa yang sudah ada di belakang itu artinya sesuatu yang basi. Bersama saya ucapkan basi. 2, 3.
basi, bukan baci. Kalau baci itu coklat dari Itali, hauce banget ya Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang sudah ada di belakang itu adalah sesuatu yang basi. Kalau kita makan makanan yang basi, Bapak Ibu sekalian ya, maaf kita ini bisa sakit. Bahkan kalau kita baca berita ya, ada pembagian makanan dan kemudian orang-orang sudah makan keracunan bahkan kemudian mati. Maka itu di New York ya, kapan itu kami pernah mau coba aksi sosial, kami coba memasak makanan dan kemudian dibagi-bagikan kepada umum. Ternyata itu dilarang keras di New York, Bapak Ibu sekalian ya. Kita mau bikin makanan dibagi-bagikan nggak boleh. Kita mau bikin minuman dibagi-bagikan gratis nggak boleh. Yang boleh gimana? Kita misalnya beli makanan kaleng yang ada mereknya yang jelas. Itu boleh dibagi-bagikan karena nanti perusahaan itu yang akan bertanggung jawab. Sebab apa? Kalau nanti sesuatu yang basi itu akan mematikan. Maka itu Bapak Ibu sekalian jangan pernah izinkan masa lalu itu membelenggu hidup kita ya. Kita yang nyetir mobil, yang mengemudikan mobil, kita tahu di mobil kita itu ada yang namanya spion ya. Spion itu selalu kecil Bapak Ibu sekalian. Jauh lebih kecil daripada kaca depan mobil itu. Artinya apa? Sesuatu yang di depan itu jauh lebih penting daripada yang di belakang. Masa depan itu jauh lebih penting daripada masa lalu. Maka itu entah masa lalu itu indah atau masa lalu itu tidak indah, itu jangan pernah kita sesali Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita mengalami masa lalu yang buruk, biarlah masa lalu yang buruk yang kita alami kemarin dan kemarin-kemarin, biarlah itu menjadi suatu pelajaran bagi kita, ya. Dengan bertekad aku tidak mau mengulanginya lagi, ya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengulang hidup kita 1 tahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun, atau 4 tahun, atau 10 tahun yang lampau. Apa sih kira-kira yang mau kita perbaiki? Nah, itu yang harus menjadi semangat kita di hari-hari yang akan datang. Jadi sesuatu yang buruk di masa yang lalu, ya, kalau kita mau, kita belajar daripadanya dan kemudian kita meninggalkannya sesuatu yang basi dan kemudian kita mulai melangkah di dalam langkah yang baru. Sebaliknya, kalau masa lalu itu begitu baik dan indah di waktu-waktu yang lalu, itu juga harus dijadikan pelajaran bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita puas dengan masa lalu kita, ya, dengan hari kemarin dan kemarin dan kemarin, maka itu ulangi lagi proses terjadinya kepuasan dan sesuatu yang baik itu. Atau kalau kita mau lebih meningkat lagi, ya kita improve dan investasi di dalamnya supaya lebih baik lagi. Ya, beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu sekalian, saya mencuci mobil, ya, pergi mencuci mobil. Ini untuk pertama kalinya saya mencuci mobil, ada mesin cuci mobil otomatis, nggak ada orangnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ketika mau masuk pintunya terbuka, ya, pintu terbuka, kemudian mobil saya ini masuk. Begitu mobil saya masuk, maka pintu di belakang itu tadi waktu saya masuk itu tertutup, Bapak Ibu sekalian. Setelah pintu di belakang itu tertutup, maka pintu di depan terbuka. Selama pintu di belakang mobil saya belum tertutup, pintu di depan itu tetap tertutup, tidak terbuka. Jadi tunggu pintu di belakang tertutup, baru pintu di depan
terbuka. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Sebelum kita tinggalkan tahun 2023, pintu masa lalu itu harus ditutup. Kalau pintu masa lalunya ditutup, maka pintu masa depannya akan terbuka. Sekali lagi, mungkin hal itu menyakitkan, mengecewakan, kita dikhianati, kita ditipu, dan lain sebagainya, atau itu hal-hal yang indah. Bapak Ibu sekalian, ayo please kita tutup semuanya supaya yang di depan terbuka. Ya, saya senang sekali beberapa minggu yang lalu hari Kamis, Pendeta Ridwan Huta Barat, wow, itu membuat saya mind blowing ya. Saya nggak pernah dengar statement seperti itu ya. Pak Ridwan bilang begini, jangan sampai perbuatan dosa orang lain menyebabkan kita juga berbuat dosa. Ya kan celaka nih, ada orang lain berdosa, terus gara-gara itu kita juga ikut-ikutan berbuat dosa. Itu artinya apa? Kita berespon yang salah ya. Mungkin hari-hari yang lalu ada hal yang sukar untuk kita ampuni. Ada orang-orang yang sulit, yang rasa-rasanya orang ini nggak pantas untuk diampuni. Bapak Ibu sekalian, orang yang menyakiti kita, yang melukai kita dengan sengaja atau tidak sengaja, ya mungkin itu dosa. Ya, saya nggak tahu, itu kan tiap case berbeda. Tapi biarlah orang itu nanti diurus oleh Tuhan. Tapi jangan gara-gara orang itu berdosa, kemudian kita ikut-ikutan berdosa. Kan repot, orang itu binasa, kita juga binasa. Karena orang lain ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Untuk merebut masa depan yang gilang gemilang. Sekali lagi, dalam kerohanian, dalam keluarga, dalam keuangan, dalam kesehatan, maupun dalam karakter, kita harus belajar dari masa lalu, tetapi jangan hidup di dalam masa lalu. Kalau masa lalunya males olahraga, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kita kepengen masa depan kita punya tubuh yang sehat. Ya, ayo Bapak Ibu sekalian ya, kita bangkit, kita mulai berolahraga ya. Nah, yang kedua, mari kita baca dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bersama saya ucapkan kujanjikan. Dua, tiga, kujanjikan. Ini adalah janji Tuhan. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita bisa merebut masa depan yang gilang gemilang. Ya, caranya gimana? Yaitu dengan berpegang pada janji Tuhan. Kita rebut masa depan yang gilang gemilang itu dengan berpegang pada janji Tuhan. Kalau kita lihat ayat-ayat itu tadi, Bapak Ibu sekalian, Tuhan adalah Yehova Jireh. Dia yang sudah menyediakan segala sesuatunya. Tinggal kita merebutnya, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus berpegang pada janji Tuhan. Kalau Tuhan itu berjanji, iya dan amin. Kalau manusia yang berjanji sering berubah, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kata orang Jawa, isu
Dele sore tempe katanya ya kan. Art- Artinya manusia ini ya karena kemampuannya terbatas, waktunya terbatas, kesehatannya terbatas, kasihnya terbatas, keuangannya terbatas, Bapak Ibu sekalian. Ya dia kepingin untuk menepati janjinya, tapi karena keterbatasannya, maka dia seringkali tidak menepati janjinya. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Dia bilang begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saya suka istilah begini Bapak Ibu sekalian, ya segala sesuatunya itu harus ditulis kalau orang kerjasama hitam atas putih, ya. Nggak cukup gentleman agreement, saya bilang begitu. Karena apa? Umurnya orang bertambah. Nanti kadang-kadang bisa lupa loh Bapak Ibu sekalian, ya kan? Hari ini ketika everything is going well, ya wis salaman, salaman ya, sungguh ya, sungguh ya. Ya, 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 ya. Nanti 3 tahun lagi udah lupa itu peristiwa salaman itu. Apalagi 5 sampai 6 atau 10 tahun udah lupa kapan aku salaman. Kapan aku janji itu. Maka itu saya bilang penting sekali untuk segala sesuatu ditulis hitam atas putih. Lah, Bilangan 23 ayat 19 itu udah ditulis di Alkitab, kertas yang dicetak udah miliatan Bapak Ibu sekalian. Belum lagi sekarang zaman modern, ditulis di dalam Alkitab elektronik. Jadi ada bukti jelas bahwa Tuhan itu bukan manusia. Dia berkata, dia tidak mungkin berdusta. Kalau dia berfirman, maka dia pasti melakukannya dan pasti menepatinya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita masuk ke tahun 2024 sambil berpegang kepada janji Tuhan. Sekali lagi, janjinya itu iya dan amin. Ya, kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa janji Tuhan kepada Yosua, ya. Lihat Yosua 1 ayat 5, ya. Yosua 1 ayat yang kelima, ya. Yosua 1 ayat yang kelima. Ya, ya. Ayo baca sama-sama 23. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saya kepingin Bapak Ibu membacanya begini. Itu yang saya kasih warna hijau, kata engkau, engkau, engkau itu kita ganti dengan nama kita masing-masing. Sedangkan kata aku, dan aku yang warna merah, kita ganti dengan kata Tuhan Allah. Ya, contohnya gini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Yongki seumur hidup Yongki, seperti Tuhan Allah menyertai Musa, demikianlah Tuhan Allah akan menyertai Yongki. Tuhan Allah tidak akan membiarkan Yongki dan tidak akan meninggalkan Yongki. Wah, keren banget. Ayo Bapak Ibu sekalian, yuk kita baca ini bersama-sama. Kata engkau kita ganti dengan nama kita masing-masing. Kata aku kita ganti dengan Tuhan Allah. 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Yongki seumur hidup Yongki. Seperti Tuhan Allah menyertai Musa, demikianlah Tuhan Allah akan menyertai Yongki. Tuhan Allah tidak akan membiarkan Yongki dan tidak akan meninggalkan Yongki. Amin. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, masa lalu tidak mungkin disertai lagi oleh Tuhan. Sekali lagi,
Masa lalu tidak mungkin disertai lagi oleh Tuhan. Karena apa? Sudah lewat, sudah basi. Tapi Tuhan Allah Immanuel itu mau menyertai kita saat ini untuk kita meraih, merebut masa depan yang gilang gemilang. Sekali lagi, kita harus hidup ini bergantung pada penyertaan Tuhan. Untuk merebut masa depan yang gilang gemilang, kita ini hidup harus bergantung pada penyertaan Tuhan. Saya ulangi, masa lalu tidak mungkin disertai lagi oleh Tuhan karena sudah basi, tapi Tuhan menyertai kita masa kini untuk menuju masa depan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, please jangan bersandar, jangan bergantung kepada orang tuamu, jangan bergantung kepada mertuamu. Ya, sekali lagi, jangan bergantung kepada mertuamu yang kaya, jangan bergantung kepada orang tuamu. Kita harus hormat kepada ayah ibu kita, tapi jangan bergantung kepada mereka, Bapak Ibu sekalian. Jangan bergantung kepada saudaramu yang kaya. Jangan bergantung kepada saudaramu yang jadi pejabat, yang jadi dokter, yang menjadi orang berpengaruh, yang terkenal dan ternama. Kita harus hormati dan mengasihi mereka semua. Tapi kita jangan bergantung kepadanya. Kalau kita bergantung kepadanya, kita akan terkutuk dan akan kecewa Bapak Ibu sekalian ya. Sesungguhnya apa yang akan terjadi di tahun 2024 kita nggak tahu loh Bapak Ibu sekalian ya. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Tetapi meskipun kita tidak tahu hari-hari yang akan datang itu seperti apa, yang lebih penting dari semua itu adalah siapa yang menyertai kita. Ya, yang penting itu siapa yang menyertai kita. Siapa yang memegang tangan kita. Siapa yang berjalan bersama kita. Itu hal yang sangat penting. Tadi Yosua 1 ayat yang kelima dengan jelas berkata, Yosua, aku menyertai engkau. Tuhan yang sama berkata kepada setiap kita, aku menyertaimu, Henry Wijoyo. Aku menyertai kamu, Danny Quick. Aku menyertai kamu, Marcel Jantoro. Aku menyertai kamu, Fani Gunawan. Aku menyertaimu, Stephen dan Olivia. Aku menyertaimu, Ibu Lee Shuking. Aku menyertaimu Wandi, aku menyertaimu Meti ya, dan menyertai setiap kita. Itu penting banget Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Tuhan yang menyertai kita, siapa yang bisa menahan kita? Yesaya 41 ayat 10. Ini ayat favorit keluarga kami Bapak Ibu sekalian. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut. Ya, jangan pernah takut Bapak Ibu sekalian. Sebab aku Tuhan Allah itu menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku Tuhan Allah ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau. Lihat, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Ini doa Musa yang terkenal. Berkatalah Musa kepada Tuhan Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Biarlah ini menjadi doa setiap kita. Tuhan, kalau sebentar lagi aku mau masuk tahun 2024, kalau engkau tidak membimbing aku, kalau engkau tidak menyertai aku, wes Tuhan, lebih baik aku mati Tuhan. Aku nggak mau Tuhan masuk tahun 2024. Cabut nyawaku sekarang juga. Tapi kalau engkau mengizinkan aku masih tetap hidup dan masuk tahun 2024,
Please Tuhan, pegang tanganku, sertai aku Tuhan. Jangan suruh aku melangkah di hari-hariku ke depan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Nah itu keren Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kita bisa merebut masa depan yang gilang gemilang itu. Nanti Bapak Ibu sekalian, ini PR nih di akhir tahun. Baca kitab Hakim-Hakim pasal 6 sampai dengan pasal 8 ya. Hakim-Hakim pasal 6, pasal 7, pasal 8. Keren banget itu. Kisah tentang Gideon dengan bangsa Amalek orang Midian. Gideon pada waktu itu punya kekuatan 32.000 tentara ya untuk perang menghadapi orang Amalek yang jumlah tentaranya 135.000 tentara. Komposisi ini aja ya itu kan kurang lebih 1:4 ya. Kekuatannya kalau 32.000 dibanding 135.000 berarti Gideon itu kekuatannya 1, musuhnya kekuatannya 4. Tapi Tuhan bilang begini, Gideon, Gideon, kebanyakan. Bawa 32.000 orang kebanyakan. Ya, disortir, sortir, sortir. Akhirnya Tuhan izinkan Gideon itu membawa cuman 300 orang. Ya, 300 orang menghadapi 135.000 orang. 300 tentara menghadapi 135.000 tentara yang hebat-hebat, yang gagah perkasa, yang jago perang. Disipua-sipua sampai puasi. Nah, kalau nggak ngerti nanti tanya Pak Henry. Pak Henry itu ngerti, ya kan? Disipua-sipua sampai puasi. Nggak mungkin Gideon itu menang. Tapi Tuhan sedang mendemonstrasikan kuasanya bahwa peperangan itu adalah milik milik Tuhan, ya. Artinya apa? Penyertaan Tuhan itu begitu penting, tangan Tuhan itu begitu penting. Akhirnya 135.000 tentara orang Amalek, orang Midian itu ewes, 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 semuanya mati, Bapak Ibu sekalian. Gak masuk akal. Memang kalau disertai Tuhan, tidak masuk akal. Bapak Ibu sekalian, perkara-perkara besar itu pasti terjadi. Dan yang terakhir, Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, saya suka nih kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nanti kalau Bapak Ibu baca sampai ayat yang ke-18 itu berulang-ulang dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Diulang lagi Bapak Ibu sekalian ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung, supaya engkau hoki kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hoki. Diulang lagi ya. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Untuk merebut masa depan yang gilang gemilang, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita masing-masing dengan sungguh-sungguh, bukan sambil lalu.
Tahun 2024 bukanlah tahun yang mudah, Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti zamannya Yosua, untuk masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan nggak gampang. Dia harus menyeberangi Sungai Yordan yang airnya sedang meluap. Gimana? Ya, lain dengan sungai-sungai zaman sekarang. Tapi zaman itu yang namanya sungai airnya sedang meluap. Sungai-sungai zaman dulu nggak ada yang sempit-sempit, Bapak Ibu sekalian. Lebar-lebar dan dalam sekali, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau airnya sedang meluap. Itu rintangan yang harus dihadapi oleh Yosua dan orang Israel. Yang kedua, belum lagi orang-orang enak, raksasa-raksasa yang ada di Kanaan. Ya, tahun 2024 ada banyak hal di depan kita yang akan menjadi rintangan kita. Ya, banyak banget. Apalagi kalau kita lihat ramalan-ramalan itu, ya. Itu tentang kesehatan. Nanti akan ada sakit penyakit yang amat sangat membahayakan. Belum lagi apa? Krisis moral. Ya, orang udah nggak tahu malu lagi, ya, melakukan persetubuhan yang aneh-aneh itu, ya, moral udah nggak tahu malunya. Kemudian apalagi ada krisis ekonomi yang hebat, ya, ada inflasi, belum lagi ada bencana alam, belum lagi peperangan, belum lagi serangan teroris, Bapak Ibu sekalian, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, ya. Akan banyak hal yang sangat menakutkan ada di depan kita. Maka itu seperti Yosua, Tuhan berfirman kepada Yosua, Tuhan mau berfirman kepada setiap kita. Kuatkan dan teguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Waktu kita melihat hal-hal yang menakutkan, Bapak Ibu sekalian, ayo kita tetap kuat. Amin. Kita tetap teguh. Mengapa? Karena Tuhan itu yang menyertai kita. Ya. Dikatakan tadi bagaimana caranya agar kita tetap kuat dan teguh, yaitu biarlah segala perilaku kita, segala tingkah tanduk kita, tingkah laku kita, itu harus senada dengan sorga, harus sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan hukum-hukum Allah, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah, di marketplace, di tempat-tempat kita bergaul, kapan saja, di mana saja, ya. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita harus senada dengan sorga. Itu artinya apa? Itu kita sedang membangun kerohanian kita untuk kita menjadi kuat dan teguh. Ya, hari ini kita sudah belajar dan Tuhan mau membekali kita semua untuk meninggalkan tahun 2023, memasuki tahun 2024 dengan semangat untuk merebut masa depan yang gilang gemilang, masa depan kerohanian kita, masa depan keluarga kita jauh lebih baik daripada waktu-waktu yang lampau, masa depan keuangan pekerjaan kita, masa depan kesehatan kita, masa depan karakter kita, ya, kita akan rebut sehingga kita memiliki masa depan yang gilang gemilang. Yang pertama, kita harus belajar dari masa lalu, tetapi jangan pernah hidup di dalam masa lalu, karena masa lalu sudah basi. Yang kedua, rebut masa depan itu dengan berpegang pada janji Tuhan. Yang ketiga, hidup bergantung pada penyertaan Tuhan, bukan bergantung kepada mertuamu, bukan bergantung pada orang tuamu yang kaya. Kita harus hormat kepada orang tua kita harus hormat kepada mertua kita. Yang keempat, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Banyak hal yang menakutkan, tapi janganlah kita menjadi takut berlebihan.
Mari kita berdoa. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian semuanya. Kami berdoa Tuhan materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kami mengucap syukur kami adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk kami memasuki tahun 2024 bersama-sama dengan Engkau. Kami mau merebut masa depan yang gilang gemilang itu. Kami percaya Tuhan keadaan kami di tahun-tahun yang akan datang itu jauh lebih baik daripada tahun 2023, jauh lebih baik dari masa-masa keemasan kami di tahun-tahun yang lampau. Karena kami tahu Tuhan seperti Yosua dan orang Israel dari perbudakan selama 430 tahun. Ada di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi Yosua dan orang-orang Israel bisa merebut masa depan yang gilang gemilang itu. Karena Tuhan menyertai kami. Tuhan menyertainya. Demikian juga Tuhan menyertai setiap kami anak-anak-Mu ini. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar setiap anak-anak-Mu mengalami masa depan yang gilang gemilang Tuhan. Dalam kerohaniannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, maupun di dalam karakternya semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum doa berkat ya, minggu depan hari Minggu flyernya belum jadi. Kita ibadah pagi kita akan dilayani oleh Pastor Deborah Kristanto, dan yang sorenya secara onsite kita akan dilayani oleh Pastor Victor Abraham, ketua sinode dari salah satu gereja besar yang ada di Jakarta ya. Beliau dengan istri dan kedua anaknya sedang ada di East Coast, dan hari Minggu depan dia akan bersama-sama dengan kita dalam ibadah on-site tatap muka. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga, dan terimaskan dengan iman berkat di akhir tahun 2023. Berkat dari Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Israel. Allah yang gagah perkasa itu. Allah yang mencintai dan mengasihi kita. Allah yang mempunyai langit, bumi, dan segala isinya. Menurunkan segala berkat yang terbaik itu berlimpah-limpah untuk memberkati kita semuanya. Dan Yesus Kristus, putranya yang tunggal itu, Allah Immanuel, itu yang akan menyertai kita, memegang tangan kita, memecahkan setiap pintu-pintu tembaga, menghancurkan setiap palang-palang besi, yang akan meratakan setiap gunung-gunung yang akan menghalangi di depan kita. Dan Allah Roh Kudus itu yang akan memberikan damai sejahtera, menolong hidup kita untuk selama-lamanya. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.